Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat kembali kita boleh bersama-sama bertemu untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang saat ini terus menyertai kita semuanya, sehingga oleh anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, sungguh rindu selalu bersamamu ya Tuhan. Kau mau tinggal di dalam kediaman-Mu di sepanjang umur hidup kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Rindu selalu bersamamu,
segenap hatiku, sungguh menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu. Haleluya. Sungguh terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami, lewat hidup kami yang semakin berkenan seturut firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu senangkan hati-Mu, senangkan-Mu Yesus. Haleluya. Oh sikatakan haleluya. Engkau yang layak disanjung tinggi, Engkau yang layak disembah. Tiada dapat kami mengukurnya, betapa besar setia-Mu Yesus Tuhan. Sungguh kami mengecap segala hal yang baik yang daripada-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu begitu ajaib untuk masa depan kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami terus melekat kepada-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus kami hidupi di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi darah dan daging dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami mau terus mengiring Yesus di sepanjang umur hidup kami. Bahkan kami rindu kami boleh semakin disempurnakan lebih lagi ya Tuhan. Pakai kami menjadi saksi alat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami sadar ya Tuhan, tak semua dapat kami miliki Tuhan. Tapi bila saat ini kami boleh memiliki Kristus di dalam hidup kami, sungguh kami beruntung besar ya Tuhan. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Amin. Percaya, percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik.
melihat Tuhan semua rencana-Mu dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa rencana-Mu, rancangan-Mu itu adalah rancangan yang indah, rancangan yang penuh harapan ya Tuhan. Lebih daripada yang kami inginkan, lebih daripada apa yang kami minta. Bahkan Tuhan pernah kami dengar dan kami lihat Tuhan. Itu yang terbaik yang terus Tuhan nyatakan kepada setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau terus belajar percaya dengan sungguh Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami mau percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus Engkau Tuhan kami yang terus memberikan yang terbaik dengan setiap rancangan-rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwa kami terus hidupi firman-Mu dalam hidup kami. Terus kami mau berjaga-jaga berdoa senantiasa Tuhan. Kami mau terus memuji, menyembah-Mu selalu di dalam roh dan kebenaran. Bahkan di setiap kesempatan kami mau meninggikan nama Yesus. Sehingga benar-benar Tuhan hati kami terus melekat kepadamu. Sehingga kami tidak khawatir lagi tentang apapun juga Tuhan. Bahkan situasi yang saat ini tidak menentu, tidak membuat kami gentar melangkah. Karena kami Tuhan ada disertai Tuhan dengan tangan dan kemurahan-Mu yang besar, yang ajaib, yang perkasa. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami hati untuk kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berikan kepada kami hati untuk terus melekat kepadamu ya Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau setia sampai akhir. Terima kasih, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, kamu siapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Haleluya, sungguh Tuhan, setiap musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan itu tetap abadi, yang terus boleh kami rasakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, sungguh tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Sungguh kami tetap percaya, ku tetap percaya. Sungguh ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, amin. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sungguh Tuhan selalu menolongmu, Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, selalu menjagamu. Tak sehelai rambutmu, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Nya.
Gak dapat kami melukiskan betapa besar setiamu, betapa besar kebaikanmu kepada setiap umatmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau terus hidup berkenan, menyenangkan hatimu. Tuhan, kesempatan yang ada, kami mau pakai sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami mengiring Yesus dengan penuh Tuhan kesukaan, dengan penuh Tuhan kesungguhan. Kami mau hidupi firman-Mu, kami mau taat lebih lagi, setia lebih lagi, sampai akhir Tuhan, sampai setiap kami Tuhan mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih, berkati semua sidang jemaat-Mu tanpa terkecuali. Biarlah Engkau senantiasa melimpahi dengan segala kebaikan yang daripada-Mu kepada setiap Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu tanpa terkecuali ya Tuhan. Oh, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan, keperluan, kebutuhan Kau menjadi jawaban ya Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan kami merasakan Tuhan, Tuhan akan selalu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami, bahkan di setiap kesukaran kami. Tuhan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema Tuhan dan kekuatan buat setiap kami yang mendengar. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari yang berbahagia buat kita sehingga kita bisa berkumpul beribadah. Saudaraku di dalam Tuhan, saudara yang ada di dalam rumah, tetap saudara ibadah dengan memandang kepada Tuhan. Saudara anggap rumah saudara itu menjadi gereja, saudara anggap rumah saudara itu menjadi rumah Tuhan, dan memang rumah saudara adalah rumah Tuhan. Saudara bisa menikmati persekutuan baik dalam puji-pujian maupun di dalam firman Tuhan. Hari ini saya ingin kembali belajar tentang di dalam Kristus. Saudara, sebab di dalam Kristus itu penting. Banyak hal-hal yang indah-indah yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita bisa lihat. Saudara, setelah kita menjadi milik Yesus dan Yesus ada di dalam kita, maka segala sesuatu yang ada di dalam Yesus menjadi milik saudara. Memang benar saudara, kalau saudara tinggal di dalam Yesus, saudara berada di dalam Yesus, maka segala sesuatu yang ada di dalam Yesus itu menjadi milik kita. Saudaraku, Bapa telah memberikan semua kepada Kristus. Waktu Yesus bangkit dari kematian, lalu dia naik ke sorga. Saudara, Yesus juga bicara kepada murid-muridnya bahwa segala kuasa ada di dalam tangannya. Sebab Yesus sudah menang. Sebab itu kalau saudara tinggal di dalam dia, maka saudara akan akan mengalami keindahan-keindahannya. Saudara akan mengalami keindahan-keindahan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara akan menikmati perkara-perkara yang indah. Di dalam Yesus ada segala sesuatu. Sebab itu tetaplah tinggal di dalam Yesus. Saudara, dulu saudara dengan saya ada di dalam Adam. Kita tinggal di dalam Adam. Artinya kita adalah berasal dari Adam. Saudara, kita hidup dengan cara Adam. Bagaimana cara Adam hidup, saudara? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, cara Adam hidup adalah tidak taat kepada Tuhan. Adam dan Hawa kehidupannya tidak taat kepada Tuhan. Lalu dia juga apa yang lakukan? Dia bersembunyi, saudara. Dia menyembunyikan segala ketidaktaatannya. Tetapi cara hidup Tuhan tidak demikian. Sekarang saudara, setelah kita mengenal Yesus, setelah saudara percaya kepada Yesus, benar-benar Tuhan memindahkan saudara dari dalam Adam kepada Kristus. Sehingga cara hidup kita seperti cara Kristus. Sehingga sekarang kita ada di dalam Kristus. Saudara, ini konsep kebenaran. Ini konsep yang benar. Ini bukan lagi hidup kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, saudara. Ini adalah hidup yang indah. Kolose 3 ayatnya yang keempat. Di dalam Kolose 3 ayatnya yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, kita ada di dalam Tuhan.
Kita terikat dengan Yesus Kristus. Kekudusan orang percaya karena di dalam Kristus. Saudara, kita hidup kudus karena di dalam Kristus. Bukan karena orang menjuluki orang kudus, tetapi karena hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus artinya posisi kita ada di dalam Tuhan. Di dalam Kristus artinya posisi kita ada di dalam Tuhan. Selanjutnya kita memiliki kehidupan dan sifat Kristus. Saudara, kalau saudara ada di dalam Kristus, itu artinya saudara ada di dalam posisinya Tuhan. 2 Petrus 1 ayatnya yang keempat. Dengan jalan ini ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, kita memiliki kehidupan yang berbeda. Sejak saat itu, saudara, mereka tidak lagi dilihat sebagai anak-anak Adam. Sejak saat itu, kita tidak dilihat lagi sebagai anak-anak Adam. Kita anak Tuhan. Ada 2 kata yang sering muncul dalam Alkitab, yaitu dalam Kristus dan di dalam Dia. Mengapa di dalam Kristus? Sebab semua sudah diberikan kepadanya, baik di sorga, bumi maupun bawah bumi. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi orang yang ada di dalam Kristus, saudara, tidak ada penghukuman lagi. Tidak ada penghukuman sebab Yesus mati menanggung penghukuman yang ditimpakan kepada kita. Bagi orang yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi, saudara. Saudara, kenapa tidak ada penghukuman? Saudaraku, sebab Yesus mati menanggung penghukuman yang ditimpakan bagi orang yang di dalam Kristus. Yesus mau menanggung, saudara. Yesus mau menanggung, saudara. Kita sebetulnya layak menerima hukuman. Dari sudut pandangan apapun, dari sudut pandangan manapun, saudara, memang kita harus dihukum, bahkan hukumannya mati. Tetapi Kristus telah meniadakannya sebab Dia menanggung semuanya. Saudara, saya membaca berita beberapa hari yang lalu, ada orang, saudara, yang bersalah, namanya Harun Yahya. Dia di Turki, saudara, dia dihukum 1075 tahun karena kesalahannya, saudara. Saya mula-mula tidak percaya, masa ada orang diputus hukuman 1000 tahun, saudara. Umur manusia aja tidak mungkin mencapai 100 tahun. Ini dipenjara atau dihukum 1000 tahun lebih, saudara. Wah, saya pikir itu kalau mati pun masih belum bebas dia. Masih ada di dalam penjara. Saudara, orang biasanya dihukum seumur hidup. Kalau seumur hidup, kalau dia sudah mati, dia dilepas, dia dibebaskan. Kalau ada orang dihukum, saudara, tetapi ini dihukum 1075 tahun. Ini hukuman terlama. Mungkin mayatnya juga tidak boleh keluar, saudara. Itu yang kita lihat. Tetapi saudara, kita juga sebenarnya orang yang jahat. Kita tidak hanya dihukum 1000 tahun, saudara. Kita dihukum kekal. Dalam kematian yang kekal. Ini yang ada. Tetapi hukuman yang kekal itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga tidak ada hukuman lagi bagi kita. Bukankah ini luar biasa? Waktu Yesus di kayu salib dia mengatakan sudah beres, sudah selesai. Saudara, waktu itu hukuman sudah tidak ada lagi bagi orang yang di dalam Yesus Kristus. Betapa indahnya kalau kita tinggal di dalam, tidak ada hukuman buat kita. Di dalam Yesus kita aman. Tidak ada tuduhan dari si iblis. Tidak ada kutukan. Tidak ada kematian di dalam Yesus. Mungkin ada yang berkata, saya tidak melakukan perbuatan jahat. Bagaimana harus dihukum? Ya, saudara, tetap di dalam Adam kita salah. Di dalam Adam kita dihukum. Tetapi saudaraku, campur tangan Tuhan yang menebus kita sehingga bahaya kematian kekal itu disingkirkan. Jadi saudara, akibat campur tangan Yesus, maka bahaya kematian itu disingkirkan. Dan kita yang percaya kepadanya di dalam Dia tidak ngalamin kehukuman, saudara. Penghukuman yang kekal. Saudaraku, itu ada Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu maut. Karunia Allah ialah hidup yang kekal.
Saudara, bagi orang yang tinggal di dalam Yesus, dia mendapat karunia Allah. Dan karunia Allah itu ialah hidup yang kekal. Saudara, hidup yang kekal bukan kematian yang kekal, tapi hidup yang kekal. Hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Hidup yang indah, saudara. Kehidupan yang indah, bukan kematian lagi, tetapi kehidupan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, siapa yang ada di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Kalau saudara dengan saya ada di dalam Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Saudara, bukan yang lama, tapi yang baru. Kelahiran baru hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, hidup kita yang dulu sudah dirusak oleh dosa. Dan ketika percaya kepada Yesus, hidupnya diganti menjadi baru. Sekarang sudah baru, bukannya nanti. Kapan kita menjadi baru? Bukan tunggu nanti kalau mati, tetapi sekarang sudah baru. Saudara menjadi baru, saya baru, saudara adalah baru. Saudara, karena saudara ciptaan yang baru. Pengertian ciptaan yang baru, saudara, benar-benar baru. Itu artinya saudara, betul-betul baru. Baru sama sekali, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, artinya sudah tidak ada lagi. Apa-apa yang lama sudah tidak ada lagi, saudara. Tuhan sudah hilangkan, Tuhan sudah hapuskan. Dan kita menjadi yang baru. Kita harus percaya bahwa hidup lama kita sudah berlalu. Di dalam Kristus ada ciptaan baru. Dan ini terjadi terus-menerus. Kalau saudara tinggal di dalam Kristus, maka tiap hari saudara akan mengalami ciptaan baru. Ciptaan baru lagi, ciptaan baru lagi, ciptaan baru lagi. Saudara akan diperbaharui, sampai menjadi seperti Kristus. Karena Allah bisa menciptakan semuanya, saudara. Oh saudara, bukankah itu sesuatu yang indah? Allah memberikan hal-hal yang baru, memberikan yang baru, yang baru, yang baru. Setiap kali hidup kita diperbaharui dari hari ke hari. Sebab itu tetap tinggal di dalam Tuhan. Di luar Kristus tidak ada perubahan. Semua merosot, bahkan terus habis. Menjadi seperti binatang, saudara. Bahkan nanti menjadi seperti setan. Tetapi di dalam Yesus kita diubah menjadi indah seperti dirinya, seperti Kristus. Manusia berusaha memperbaharui dirinya. Tetapi tidak bisa, saudara. Manusia mencoba memperbaharuinya dengan pengetahuan, dengan teknologi, dengan agama, dengan budi pekerti, dengan kemajuan zaman yang ada. Saudara, perubahan baru. Tetapi tidak, bahkan semakin merosot. Manusia lama-kelamaan semakin rusak. Hanya ada di dalam Yesus, itu pembaharuan, saudara. Semakin indah, semakin baru, semakin indah. Kalau saudara mau hidup saudara diperbaharui terus-menerus, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah muncul, saudara. Betapa indahnya di dalam Tuhan. Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus sudah tidak ada perbedaan lagi ras apapun, saudara. Di dalam Yesus tidak ada perbedaan. Sebab sama, yaitu tubuh Kristus. Kadang-kadang saudara ada orang buat satu perbedaan. Tetapi di dalam Yesus menghapus semua perbedaan itu, saudara. Sehingga kita bisa ngelihat semua adalah satu di dalam Tuhan. Dari sejak dulu, saudaraku, perbedaan itu selalu ada. Dan manusia suka membeda-bedakan. Membedakan bahwa orang kaya dengan orang miskin, saudara. Ada kelompok yang mengatakan aku orang-orang yang kaya. Ada yang mengatakan aku kelompok-kelompok orang miskin. Saudara, mereka lakukan itu perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan sebagai tuan dengan hamba. Ada perbedaan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan ras A dengan ras B. Dulu saudara, di zaman Hitler, orang Jerman mengatakan bangsa Arya, bangsa yang kuat, bangsa yang unggul, saudara. Mereka membuat satu ras-ras kelompok-kelompok. Tetapi di dalam Yesus itu hilang semuanya, saudara. Di dalam Kristus tidak ada pembagian seperti itu. Bahkan saudara, orang Yahudi dengan non-Yahudi, bagi Tuhan itu adalah sama. Saudaraku, ini penting sekali. Semua tahu. Saudara, menghilangkan ras itu tidak mudah. Bahkan sampai sekarang juga tidak bisa. Abraham Lincoln, saudara, menghilangkan perbudakan. Walaupun sudah hilang,
tetapi masih ada. Lalu Abraham Lincoln coba hilangkan perbudakan itu. Tetapi masih tetap ada, saudara. Sebab orang ingin disebut Tuhan. Martin Luther King menghilangkan perbedaan suku atau ras kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Saudara, dia betul baik. Tetapi kalau kita lihat di dunia, masih tetap ada orang suka membeda-bedakan. Orang yang tinggal di dalam Yesus itu bisa menjadi satu. Itulah sebabnya Alkitab, saudara, mengatakan bahwa di dalam Kristus, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Nggak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan. Karena kamu semua ada di dalam Kristus Yesus. Dulu saudara Filemon punya hamba namanya Onesimus. Ya, Onesimus itu dia mencuri. Lalu kemudian dia ditangkap dan dipenjara. Waktu di penjara dia berjumpa dengan Paulus. Lalu kemudian Onesimus itu mengenal Tuhan dan dia percaya kepada Yesus. Lalu kemudian Paulus mengatakan kepada Filemon, terimalah dia sebagai saudara. Sejak itu dia menjadi saudara. Sudah. Di dalam Yesus tidak ada perbedaan-perbedaan. Dulu Petrus masih menganggap Yahudi sebagai bangsa istimewa. Tetapi Tuhan mengatakan, enggak, sama. Lalu kemudian dia mengutus Petrus untuk pergi ke Cornelius, saudara. Ke rumahnya Cornelius, prajurit Roma. Pada waktu Petrus sedang melayani, berkhotbah, tiba-tiba Roh Kudus turun kepada orang-orang, kepada keluarga Cornelius, saudara. Sehingga saudara mereka penuh Roh Kudus. Sehingga Petrus tercengang. Oh, berarti tidak ada perbedaan sama sekali. Saudara, kita lihat non-Yahudi dengan orang Yahudi sama-sama membutuhkan Kristus. Saudara, maka tubuh Kristus terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi. Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Yesus bukan hanya mempersatukan manusia di bumi, tetapi juga yang di sorga dan yang di bumi. Ini artinya, saudara, Yesus mempersatukan antara Allah yang di sorga dengan manusia yang di bumi. Yesus adalah perantara antara Allah dengan manusia. Dia yang menyatukan segala sesuatu yang di sorga dengan yang di bumi. Saudara, kita lihat sorga begitu mulia, begitu indah. Di situ adalah Allah bertata, sedangkan bumi, saudara, tempatnya manusia. Tetapi Allah mau menyatukan sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kita mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, saudara. Nyata, sorga turun ke bumi dan kita menikmati keindahan-keindahan Allah, yaitu hadiratnya. Inilah yang disebut perdamaian. Yesus melakukan perdamaian di dalam dirinya. Kita berdamai dengan Allah. Indah kalau ada perdamaian di dunia ini. Apalagi berdamai dengan Bapa. Bapa itu tulus menerimanya. Saudara, Efesus 1:11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kami mendapat bagian yang dijanjikan, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Saudara, di dalam Yesus kita menerima, mendapat apa yang dijanjikannya itu. Apakah saudara sudah menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup ini? Apakah saudara sudah menerima itu perjanjian itu ada, saudara? Di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan. Apa-apa yang banyak dijanjikan. Kita menikmati firman Allah. Kita menikmati Roh Kudus. Kita menikmati, saudara, ada banyak perkara-perkara yang indah yang Tuhan berikan. Saudaraku, bangsa Israel waktu masuk negeri perjanjian, saudara, Kanaan harus melewati padang gurun kesukaran lebih dulu. Dari Mesir dia masuk padang gurun kesukaran, lalu kemudian mereka masuk ke negeri perjanjian. Bahkan waktu mereka tidak percaya, saudara, mereka harus berputar 40 tahun lamanya. Mereka berputar tinggal di padang gurun sampai generasi yang pertama itu mati semua. Lalu generasi yang kedua yang masuk ke negeri Kanaan itu, saudara. Begitu sulitnya untuk menikmati janji Allah. Begitu sulitnya untuk menikmati apa-apa yang Tuhan katakan. Janji Allah kepada Abraham
itu baru mereka nikmati. Setelah beberapa puluh tahun, ya saudara, kalau kita lihat setelah beberapa puluh tahun baru mereka bisa menikmati. Atau bahkan mungkin sekitar 400 tahun lebih saudara. 450 tahunan saudara baru mereka bisa menikmati. Kita tidak perlu begitu lagi saudara. Jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka kita ada di dalam negeri perjanjian Allah. Kita menikmati segala apa yang Tuhan sediakan. Bangsa Israel menerima perjanjian melalui Abraham, nenek moyang mereka. Mereka menerima perjanjian melalui Abraham. Kita menerima perjanjian melalui Yesus. Saudara menerima perjanjian melalui Yesus yang mati dan bangkit. Yesus yang adalah anak Allah yang berkenan kepada Bapa. Saudara, kita menerima perjanjian tidak melalui Abraham lagi. Di dalam Yesus segala janji Allah yang tertulis dalam firman-Nya diberikan semua kepada kita supaya kita tumbuh, saudaraku. Yesus Kristus itulah yang membuat kita menjadi waris ilahi. Di dalam Dia juga menggambarkan bahwa kita telah ditempatkan untuk berada di dalam Kristus yang menjadi kepala kita. Saudara, di dalam Yesus, maka kita menjadi tubuh Kristus. Dan Yesus adalah kepala kita. Dia adalah pemimpin saudara. Sehingga kita menjadi dengan Yesus itu menjadi satu bahagian. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Di dalam Yesus ia telah menghidupkan kita, membangkitkannya dari kematian dan menempatkan di sorga. Di dalam Yesus ia telah membangkitkan saudara. Di dalam Yesus ia akan membangkitkan saudara. Di dalam Yesus ia akan menghidupkan saudara. Lalu menempatkan dengan Dia bersama-sama di dalam sorga. Saudara, bukankah ini satu perkara yang indah kalau saudara dalam Yesus? Ada orang mengharapkan ada kehidupan baru sesudah kematian, yaitu reinkarnasi. Mereka mengatakan kalau nanti sudah mati mungkin berubah. Sudah jadi makhluk yang lebih rendah lagi, makhluk yang lain. Saudara, itu tergantung kata dari kebaikannya. Tetapi tidak begitu saudara. Tuhan memberikan kepada kehidupan, kepada kita yang sesungguhnya. Bukan menjadi lebih buruk, bukan reinkarnasi. Melainkan kebangkitan orang mati saudara. Bukan reinkarnasi, yang dikatakan reinkarnasi menjadi makhluk sesuatu atau yang lain. Tetapi kebangkitan diri kita sendiri yang bangkit saudara. Bahkan kita menjadi sangat mulia dengan tubuh kebangkitan. Saudara, bukan reinkarnasi, melainkan kebangkitan orang mati. Tubuh yang mulia. Kita memiliki satu tubuh yang mulia yang Tuhan berikan. Kalau kita mau tinggal di dalam Dia. Di dalam Yesus kita ditempatkan Allah di sorga. Karena Yesus Kristus kita bersama dengan Bapa, saudara. Pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan menaruh kita sorga. Sorga adalah negerinya Tuhan. Kita memang mendapatkannya, tetapi kita harus tinggal di dalam Kristus terus menerus. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Saudaraku, kita yang dulu jauh di dalam Yesus, kita didekatkan. Dulu kita jauh dari jalan Tuhan, tetapi didekatkan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus membuat yang jauh menjadi dekat. Mengapa jauh? Karena permusuhan. Permusuhan membuat yang dekat menjadi jauh. Saudara, suami istri kalau dia bermusuhan, dia akan menjadi jauh. Saudara, walaupun dekat. Saudara, ada orang mengatakan demikian, kalau orang yang sedang berkasih-kasihan, ngomongnya dia pelan-pelan, saudara. Walaupun jaraknya jauh, dia ngomong dengan bisik-bisik, saudara. Sebab apa? Sebab dekat di hatinya. Tetapi bagi orang yang sedang bermusuhan, walaupun jaraknya dekat saudara, tapi dia membentak-bentak dan dia berkata-kata keras saudara. Siapa aku? Siapa saya? Padahal saudara, mereka ada dekat saudara. Terasa jauh. Orang yang bermusuhan itu walaupun dekat tapi terasa jauh sekali. Kalau orang yang sedang mengasihi walaupun jauh terasa dekat saudara. Itu yang ada permusuhan. Dulu kita jauh dari Tuhan. Dulu kita jauh dari Bapa. Dulu kita jauh saudara. Itu karena permusuhan. Tetapi setelah Yesus saudara mati buat kita. Setelah Yesus disalib dan bangkit.
Saudara, Yesus membuat yang jauh itu menjadi dekat. Sehingga kita dekat dengan Bapa. Itulah sebabnya saudara, kita berseru kepada Allah, Bapa kami dalam sorga. Dulu kita tidak bisa berkata begitu. Kita menganggap Allah itu begitu jauh, sulit dijangkau, sulit dicari. Orang-orang mencari, begitu cari, begitu jauh. Tetapi sekarang kita cuma datang, Bapa aku anakmu. Bapa aku perlu engkau. Maka Tuhan datang dan melawat saudara. Melalui Yesus Kristus. Kita yang hidup dengan sesama yang pun saudara didekatkan. Kita dulu dengan manusia mungkin sesama manusia jauh tetapi didekatkan. Kita yang hidupnya jauh dari Tuhan menjadi dekat. Banyak orang sulit menghadap Tuhan. Mereka harus menyiksa diri seperti Nabi Baal. Pada waktu Nabi Baal itu saudara ingin mencari jawaban dari Tuhan. Mereka melompat-lompat, mereka menari-nari, mereka berteriak-teriak sekerasnya. Tetapi Tuhan itu jauh dan tidak bisa didengarnya. Akhirnya saudara dalam keputusasaannya, dia mengambil batu, dia pukul-pukul saudara dirinya. Masih belum juga, lalu dia mengambil pisau, dia menoreh-noreh tubuhnya. Sudah sampai berdarah-darah. Tetapi tidak ada karena jauh sekali. Pada waktu Elia mencari jawaban Tuhan, dia tumpuk batu, mungkin dia cuma mengadah kepada Tuhan. Lalu kemudian dia berbicara kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menjawab, saudara. Lalu segala apa yang dia korbankan didengar oleh Tuhan. Saudara, banyak orang sulit mencari Tuhan. Banyak orang sulit menghadap Tuhan. Mereka harus bermacam cara. Tetapi kita puji Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Dan kita merasakan Allah itu ada. Allah itu hadir. Allah itu ada di tengah-tengah saudara. Kita bisa menghampiri Tuhan. Begitu dekatnya saudara. Seperti Bapa dengan anak. Roma 8:39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, tidak akan ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Allah. Kasih Allah itu kuat, tidak ada yang bisa. Yang ada saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jika kita tinggal dalam Yesus, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Paulus dengan tegas mengatakan, siapa yang bisa memisahkan aku? Tidak ada satupun yang bisa menceraikan aku dari kasih Allah. Kesukarankah, aniayakah, kelaparankah, karam kapal, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah itu saudara, itu ada di dalam Yesus Kristus. Yang penting saudara tinggal di dalam Tuhan. Allah mengasihi Yesus dan kita adalah orang yang dikasihinya. Saudaraku, si bungsu meninggalkan bapaknya pergi ke negeri lain. Dia berkata kepada bapaknya, berikan kepadaku itu warisan. Bapaknya dengan mungkin terpaksa saudara, dia memberikan warisan itu. Lalu si bungsu itu mengambil, lalu dia pergi tinggalkan bapaknya. Dia pergi jauh di rantau. Lalu kemudian dia melakukan segalanya. Saudara, dia kehilangan kasih bapak. Dia betul dia mendapat warisan dari bapak, tapi dia kehilangan kasih bapak. Di dalam perjalanan itu hartanya habis semua, saudara. Dia menjadi sangat-sangat miskin. Bahkan untuk makan pun sulit. Akhirnya dia mencari pekerjaan dan mendapat pekerjaan, yaitu menggembalakan babi. Bukan menggembalakan domba, tapi menggembalakan babi. Babi adalah binatang haram, saudara. Babi adalah binatang yang tidak dimakan, saudara, oleh orang-orang Israel. Tetapi si bungsu ini harus menjalankan itu. Sampai akhirnya dia kembali lagi. Saudara, ia kehilangan kasih bapaknya. Karena ia berjalan menurut maunya sendiri. Ia pergi jauh sehingga menjadi sangat miskin. Tetapi bapaknya tidak membencinya. Kasihnya tetap ada. Ketika ia kembali, ia menemukan kasih Bapa, saudara. Kasih itu tidak hilang. Allah tetap mengasihi si bungsu. Allah tetap mengasihi saudara-saudara. Pada waktu saudara pergi, memang saudara kehilangan kasih. Tetapi kasih Allah tetap ada. Jika saudara tinggal di dalam kasih Allah, maka kasih Allah itu tidak
tetap ada. Dan tidak ada satupun bisa yang memisahkannya. Hiduplah dalam kasih Allah, saudara. Karena Allah mengasihi saudara. Kalau saudara hidup dalam kasih, itu sangat indah. Seperti seorang anak yang menikmati kasih bapaknya. Dia akan tinggal, dia akan menikmati semua, saudara, yang bapaknya miliki. 2 Korintus 2:14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, di dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan syukur Tuhan membawa kami di jalan kemenangan. Setiap kali Paulus pergi, kemenangan diperoleh. Setiap kali pergi dia kemenangan. Kemenangan, kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Saudara, pada waktu kita belajar kitab Yosua, kitab Yosua adalah kitab peperangan, di mana di dalamnya adalah kemenangan, kemenangan, kemenangan yang terjadi terus-menerus. Saudara, itu kemenangan, 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 kemenangan itu terus, saudara. 31 kali peperangan terjadi. Yosua mengalahkan raja-raja itu semua. Dia menang dengan gemilang. Di dalam Yesus Kristus juga ada kemenangan. Bahkan bukan hanya kemenangan. Di sini dikatakan pawai kemenangan. Arak-arakan kemenangan, saudara. Sehingga harum Kristus menyebar kemana-mana. Saudara, tiap jalan kita itu disertai dengan kemenangan yang gemilang. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Orang yang tinggal dalam Kristus akan selalu ada nasihat dalam hidupnya. Nasihat dari Tuhan itu mendatangkan penghiburan, kekuatan, semangat baru. Pernahkah saudara merasakan nasihat dari Tuhan? Kalau Tuhan berbicara kepada kita, saudara, kita terhibur. Dan penghiburannya itu kekal. Penghiburannya itu indah. Saudara, biarkan saudara menikmati penghiburan dari Tuhan terus-menerus. Ada penghiburan kasih. Di dalam Yesus ada penghiburan kasih, yaitu Dia milik kita dan kita miliknya. Di dalam Yesus ada persekutuan roh, yaitu roh menyatukan kita sebagai saudara. Saudara, roh menganggap kita sebagai rekan. Roh membantu kelemahan kita di dalam Kristus. Di dalam Yesus ada kasih mesra, berbagai kasih sayang dan kemurahan. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus ada kasih mesra. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus ada nasihat. Di dalam Yesus ada penghiburan. Dan kita membutuhkan itu semua. Kalau saudara tinggal di dalam Yesus, saudara tidak akan kekurangan penghiburan. Saudara tidak akan kekurangan kasih mesra dan kemurahan. Saudara tidak akan kekurangan persekutuan. Dan kita akan merasakan keindahannya. Saudara, sesuatu yang indah dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan memenuhi segala keperluan saudara. Kalau saudara tinggal di dalam Yesus, saudara tidak akan mengalami kemiskinan. Saudara tidak akan mengalami kekurangan. Saudara tidak akan mengalami kesengsaraan. Selama saudara ada di dalam Yesus, maka Yesus akan mensupport saudara, akan menyuplai hidup saudara. Sehingga hidup saudara penuh dengan kesukaan dari Tuhan. Allah akan memberikan kepada anak-anaknya sesuai dengan kekayaannya, bukan kekayaan umatnya, saudara. Allah akan memberikan sesuai dengan kekayaannya. Itulah sifat Allah kalau memberi. Skop Allah skop Allah lebih besar dibandingkan dengan skop saudara. Saudara mungkin punya skop kecil, tapi skop besar itu yang Allah punya itu besar. Kalau Dia memberi, Dia di dalam kelimpahan. Saudara, kalau ada seorang tajir, saudara, orang kaya, saudara, dia memberikan kepada saudara 1 juta, saudara, menurut saudara, besar 1 juta, besar ini 1 juta. Tapi menurut dia biasa, tidak besar, kecil sekali, saudara. Dia memberikan berdasarkan kemampuan saudara. Karena saudara cuman mampu menerima 1 juta, dia berikan 1 juta. Dia memberikan sesuai dengan kemampuan saudara. Tetapi saudara, kalau dia memberikan berdasarkan kekayaannya saudara, dia akan memberikan bukan 1 juta, bukan 100 juta, mungkin lebih. Dia akan memberikan mungkin begitu banyak, mungkin dia memberikan 1 miliar untuk saudara. Itu sesuai dengan kekayaannya saudara. Dan itu diberikan saudara bukan kepada orang manusia-manusia yang dilihat tidak mampu.
Tapi kadang-kadang dia berikan kepada anaknya yang banyak, saudara. Kita lihat, saudara, Allah itu memberikan berdasarkan kekayaannya. Berdasarkan kekayaannya Allah. Dia akan memberikan berdasarkan kekayaannya Tuhan. Sebab itu dia memberikan sebanyak-banyaknya. Allah adalah sumber segalanya. Ia bisa memenuhi segala kebutuhan saudara. Ingat, kebutuhan bukan keinginan saudara. Alkitab ayat ini mengatakan keperluanmu, kebutuhanmu. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, jangan takut. Memang ekonomi dilanda, goncang-gancing, saudara, apapun terjadi. Tetapi kalau itu kebutuhan, Tuhan akan cukupi, saudara. Berdasarkan cara Tuhan, saudara tidak akan mati kelaparan. Percaya, saudara, tidak akan mati karena tidak punya makanan. Karena itu tidak mungkin, saudara. Orang yang di dalam Yesus Kristus bahkan bisa memberi. Bukan hanya, saudara, orang menerima, tetapi juga dia bisa memberi, dia bisa memberkati orang lain. Itu adalah orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Jika Tuhan memberi dan kita membiarkannya menumpuk di laci, maka Tuhan hanya memberi sedikit saja sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kalau kita suka menyalurkannya, maka Tuhan akan memberi terus, Tuhan akan memberi terus, Tuhan akan memberi terus berkelimpahan. Saudara, seorang misionaris namanya Hudson Taylor, saudara, dia yang melayani di Cina, di Tiongkok, saudara, dia tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi. Dia mengatakan, aku tidak bingung mau harga naik atau mau harga turun, aku tidak bingung dengan harga, mau mahal atau mau murah, sebab bukan aku yang bayar, tetapi Tuhan yang bayar. Saudara, dia tidak bingung dengan krisis yang ada. Dia tidak bingung dengan yang lain. Yang penting buat dia adalah melayani Tuhan. Yang penting ada dia bekerja buat Tuhan. Yang penting buat dia adalah tinggal di dalam Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang suka dibingungkan. Oh, ini harga naik, ini harga naik. Ada perubahan-perubahan, ada krisis-krisis yang terjadi, saudara. Tapi Hudson Taylor tidak takut. Dia mengatakan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memelihara aku. Dan Tuhan tidak terpengaruh oleh apapun, saudara. Biar hidup kita seperti Hudson Taylor yang tidak sudah terpengaruh oleh apapun. Banyak orang-orang, saudara, yang mempunyai iman yang teguh, yang mengatakan bahwa Tuhan mensuplai hidupnya. George Muller, saudara, mendapat makanan secara ajaib dari Tuhan. Dia adalah seorang yang tinggal di Inggris yang mempunyai panti asuhan besar, saudara. Ada banyak orang-orang yang ada di sana yang tinggal di panti asuhannya. Ada sampai ribuan, saudara. Suatu kali, saudara, tidak ada makanan sama sekali. Muller tidak ada makan. Memang dia pernah berjanji bahwa kalau dia melayani Tuhan, dia tidak akan mau berharap pada manusia. Dia tidak akan pernah mau minta apa-apa kepada manusia. Dia hanya mau minta kepada Tuhan saja, saudara. Dan itu niat itu dijalankannya. Suatu kali tidak ada makanan sama sekali, saudara. Lalu dia tarik, ada seorang yang datang ke sana, satu anak perempuan. Dia mengatakan, nak sini, ayo sini. Kamu lihat Tuhan sedang melakukan apa. Di meja yang besar itu, saudara, itu anak-anak yatim piatu sedang duduk. Lalu kemudian mereka di meja mereka itu ada piring. Lalu kemudian setelah ada piring, lalu mereka siap untuk makan. Tetapi makanan satu pun tidak ada. Lalu si Muller mengatakan, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk makanan yang sudah ada ini, yang Tuhan siapkan. Lalu dia berdoa. Pada saat amin, ada seorang yang ngetuk pintu. Dia mengatakan, Pak Muller, aku tidak tahu. Aku tidak ngerti. Jam 2 pagi Tuhan membangunkan saya. Tuhan membangunkan saya dan mengatakan, buat roti yang banyak. Buat roti yang banyak. Lalu kirim ke Pak Muller. Buat roti yang banyak. Aku tidak tahan jam 2 pagi. Aku siapkan semua. Aku membuat roti. Dan ini ada rotinya. Dia bilang, puji Tuhan. Saudara, baru ngomong puji Tuhan, ada orang lain ketok pintu. Lalu dia mengatakan begini, Pak Muller, aku punya susu. Ini tidak tahu mobilku kenapa, dia bilang. Ada mobil saudara pengangkut susu, dia mengatakan tidak tahu mobil ini kenapa. Kok mobil ini mogok di depan panti itu. Dia mengatakan, ya sudah, ini susu semua daripada rusak, ambil semua. Lalu ambil. Hari itu, saudara, mereka bisa makan. Saudara, bisa makan.
Luar biasa saudara. Allah bisa menolong, menyuplai. Dan bukan hanya ke Muller, kepada semua pun. Seorang penginjil namanya Spurgeon saudara. Dia juga punya panti asuhan. Suatu waktu dia kekurangan uang saudara. Kekurangan uang 300 pound saudara. Lalu kemudian dia berkata kepada orang-orang dalam ibadah, kami kekurangan uang untuk panti asuhan. Lalu kemudian saudara, banyak orang memberi. Dia memberi, saudara. Waktu memberi dia dapat 300 pound. Aduh, aku dapat 300 pound. Pas, aku bisa beli makanan untuk anak-anak. Tetapi tiba-tiba Tuhan bicara kepada Spurgeon. Uang 300 pound itu jangan dipakai, berikan ke Pak Muller. Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, ini buat anak panti asuhan aku, bukan buat anak panti asuhannya Muller. Ini untuk anak panti asuhan aku. Tapi Tuhan mengatakan beri ke Pak Muller. Lalu akhirnya Spurgeon itu nurut. Ya udah, daripada ini dia nurut. Lalu kemudian dia pergi saudara. Dan dia kasih uang 300 pound ini kepada Pak Muller. Waktu itu Pak Muller lagi berdoa kepada Tuhan. Lalu kedatang Spurgeon. Lalu kemudian bicara katanya. Aku memberi kepada kamu ini 300 pound. Lalu Muller bilang, iya baru saja aku tanya Tuhan. Tuhan, aku butuh 300 pound. Lalu kemudian pound sterling saudara. Lalu kemudian dikasih dapat 300 pound. Puji Tuhan. Saudara, akhirnya Spurgeon itu pulang dengan tidak membawa duit sama sekali buat panti asuhannya. Pada waktu dia sampai di rumahnya saudara. Dia menemukan satu catatan cek saudara. Ada uang 300 pound ditambah 300 siling saudara. Saudara, dia mengatakan Tuhan ganti ditambah bunganya 300 siling. Saudara, Tuhan tidak pernah sama sekali saudara membiarkannya. Dia mensuplai banyak saudara. Ada banyak cara saudara. Saya tulis di situ saudara, ban kempes itu maksudnya ada seorang saudara, satu hamba Tuhan, dia mau pelayanan. Pada waktu dia pelayanan, dia udah tua, usianya 78 tahun. Dia bawa mobil sendiri saudara, tiba-tiba mobilnya itu mogok karena bannya kempes, tidak bisa jalan. Sama sekali tidak bisa jalan. Tiba-tiba ada mobil berhenti, dia mengatakan, Bapak aku bantu mobilmu. Lalu dia datang, dia bantu saudara mobilnya. Lalu mobilnya itu diganti bannya. Lalu mereka dipasang. Sehingga si bapak itu sampai di gereja. Waktu sampai di gereja dia lihat mobilnya saudara. Dia lupa bawa dongkrak. Dia lupa bawa peralatan semua. Tetapi Tuhan udah menyediakan semua. Tuhan itu tahu saudara. Kadang-kadang orang lupa. Kita tidak tahu bahwa kita lupa membawa dongkrak. Orang itu tidak tahu bahwa dia membawa dongkrak saudara. Tetapi ada orang datang. Dia menolong, dia memberinya. Tuhan Yesus saudara itu yang baik kepada kita semua. Dia menolongnya yang ada. Saudaraku, ada banyak contoh-contoh dalam hidup ini. Termasuk saudara juga punya contoh. Bahwa Tuhan akan menolong. Itulah sebabnya saudara ada supply. Nah saudaraku, di tengah-tengah kesukaran yang ada, jangan takut. Ada Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 28. Mulai sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Saudara, kita tinggal di dalam dia. Di dalam Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus datang, kita saudara tidak akan merasa malu. Kita setia dan tetap di dalam Tuhan. Saudaraku, itu yang ada. Kalau kita tidak malu sebab kita setia pada saat kedatangannya. Saudaraku, betapa indahnya. Sebab itu tetap tinggallah di dalam Tuhan. Saudaraku, kita akan menyanyikan satu nyanyian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Kadang-kadang saudara kita tidak mengerti. Kita tidak tahu, tetapi kita minta kepada Tuhan, ajar kami mengerti segala rencanamu Tuhan. Ajar aku berharap hanya padamu. Kita menyanyi nyanyian ini.
kasih untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami mengerti. Kami tahu Tuhan, tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam Yesus. Itu adalah segala-galanya. Ajar kami semua untuk selalu ada di dalam Engkau, tinggal di dalam Engkau. Tuhan Yesus, Engkau pimpin. Hari ini kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau tolong Tuhan jemaat-Mu ini, biar mereka mau tetap tinggal di dalam Engkau, setia di dalam Engkau. Terus Tuhan bersama dengan Engkau. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak-Mu, baik di pekerjaan, baik di sekolah. Beri kesehatan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang tolong Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan. Baik juga pemerintahan kami dalam menghadapi pandemi virus 19 ini ya Bapa. Engkau juga tolong Tuhan. Oh Bapakku, terima kasih. Berikan kepada kami Tuhan Yesus selalu penyertaan-Mu, selalu pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Amin.